Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan tentang rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif, yaitu pengertian desain produk, maksud dan tujuan desain produk, fungsi desain produk, kemasan produk, fungsi kemasan produk, dan tujuan kemasan produk. Pengertian desain produk. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Pengertian desain dikemukakan oleh W.J. Stanton tahun 1981 yang telah diterjemahkan oleh Dr. Buhari Alma dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, yaitu yang dikatakan produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik, serta pelayanan pengecer yang diterima pembeli guna memuaskan keinginan. Bagian-bagian desain produk terbagi menjadi dua. Yang pertama, mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Yang kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada, atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Selanjutnya, maksud dan tujuan desain produk. Manfaat dari desain produk antara lain, yang pertama, menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang keempat, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Yang kelima, mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Tujuan desain produk antara lain, yang pertama, sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Yang keempat, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Fungsi desain produk yang pertama, identitas dari produk itu sendiri. Yang kedua, sebagai pelindung produk. Yang terakhir, penambah nilai jual produk. Kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Yang dimaksud produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Sedangkan konsumen, pihak yang melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai produk berupa barang dan jasa. Di bawah ini, Ibu sudah memberikan contoh kemasan produk. Produk makanan yang berbeda, yang dihias semenarik mungkin untuk menarik minat pembeli. Fungsi kemasan produk. Shimamura tahun 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi,
dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Yang kedua, fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan produk. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Yang kedua, memperkuat citra produk. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Tujuan kemasan produk. Menurut Low dan Kimber tahun 2007, tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan antara lain. Yang pertama, physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment or agglomeration, benda-benda kecil, biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang keempat, information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, reducing tape, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Yang keenam, convenience, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang terakhir, marketing. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Sekian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa berkah dan bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.